Aulia terbangun dengan napas tersengal di sebuah kamar motel murah di pinggiran Jakarta, jantungnya berdegup kencang seperti baru lolos dari mimpi buruk terburuknya. Tapi ini bukan mimpi, dia telah merencanakan kematian palsunya dengan sempurna, termasuk peti mati kosong yang kini menjadi pusat perhatian di pemakaman keluarganya. Saat tutup peti dibuka, bukan jasadnya yang terbaring di sana, melainkan sebuah surat tebal yang mengungkap rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Cintanya pada Sari, seorang wanita yang telah menjadi segalanya baginya, di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Aulia tahu betul apa yang dia pertaruhkan. Keluarganya berasal dari latar belakang Jawa konservatif, dengan ayah yang seorang pengusaha tekstil sukses di Tanah Abang, selalu menekankan nilai-nilai tradisi dan agama. Pernikahan adalah kewajiban untuk melestarikan nama keluarga, kata ayahnya berulang kali, suaranya tegas seperti perintah. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang pernah menyerahkan mimpinya sebagai guru demi keluarga, sering kali mendesak Aulia untuk mencari pasangan pria yang baik. Kamu sudah 28 tahun, Lia. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia, ucapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Tapi Aulia, seorang desainer Grace Relance yang bekerja dari rumah di Pondok Indah, telah jatuh cinta pada Sari sejak 3 tahun lalu. Mereka bertemu di sebuah galeri seni kecil di Kemang, di mana Sari, seorang jurnalis berusia 30 tahun dengan rambut pendek bergelombang dan tatapan mata yang selalu menyembunyikan luka, berbicara tentang isu sosial dengan semangat yang menular. Pertemuan itu seperti takdir. Sari berasal dari keluarga yang lebih liberal di Bandung, tapi dia juga pernah merasakan pahitnya penolakan. Masyarakat kita masih terbelakang soal ini, Lia, kata Sari suatu sore saat mereka berjalan di sepanjang trotoar ramai di Tamrin, tangan mereka saling menyentuh secara diam-diam. Aulia merasa aman di sisi Sari, tapi ketakutan selalu menghantui. Dia takut kehilangan keluarga, takut dicap sebagai penyimpang oleh tetangga atau rekan kerja. Setiap kali Sari mendesak untuk terbuka, Aulia selalu mundur selangkah. Belum waktunya, Sar. Aku tak siap, bisiknya dengan suara gemetar. Konflik ini mulai mengikis hubungan mereka, seperti retak kecil yang perlahan membesar. Tekanan mencapai puncak ketika ayah Aulia mengatur pertemuan buta dengan Rea, seorang dokter muda dari keluarga sahabat bisnisnya. Ini demi kebahagiaanmu, nak, kata ayahnya dengan nada yang tak bisa ditolak. Aulia pergi ke pertemuan itu di sebuah restoran mewah di Senayan, berpura-pura tertarik pada cerita Rea tentang karirnya, tapi pikirannya melayang ke Sari. Malam itu, dia pulang dan menangis di pelukan Sari di apartemen kecilnya di Kuningan. Aku tak bisa terus menyembunyikan ini, kata Sari, matanya penuh amarah dan sedih. Kita harus memilih, hidup dalam bayang-bayang atau menghadapi badai. Aulia merasa terpojok, seperti dinding-dinding norma masyarakat menutup rapat di sekelilingnya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT masih menjadi perdebatan panas, dan kasus penggerebekan komunitas di berbagai kota seperti Surabaya sering menjadi berita, Aulia takut pada segalanya, karirnya, reputasinya, dan terutama keluarganya. Itulah yang mendorong Aulia merencanakan kematian palsunya. Dia bekerja sama dengan seorang teman dokter yang bisa dipercaya, memalsukan laporan kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi. Semuanya dirancang agar keluarganya berkumpul di pemakaman di Pondok Ranggon. Di surat itu, dia tuangkan segalanya, aku mencintai Sari bukan sebagai sahabat, tapi sebagai belahan jiwa. Aku lelah bersembunyi di balik topeng yang kalian harapkan. Maafkan aku karena memilih cara ini untuk bicara. Saat peti dibuka, kerumunan terdiam sejenak sebelum meledak dalam kekacauan. Ibunya pingsan di pelukan Budi, saudara laki-lakinya. Ayahnya merah padam, merobek surat itu sambil berteriak, ini pasti tipuan. Sari, yang hadir diam-diam di barisan belakang,
menutup mulutnya dengan tangan gemetar, air mata mengalir. Aulia mengamati dari balik pepohonan di dekat pemakaman, tubuhnya dingin karena adrenalin. Reaksi pertama dari Budi, ini gila. Aulia pasti diculik atau apa? Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerabat, astaga, Aulia suka sesama jenis. Keluarga itu pasti hancur. Ayahnya langsung menghubungi polisi, mengira ini konspirasi. Tapi saat itulah Aulia muncul, berjalan pelan menuju kerumunan dengan wajah pucat tapi tegar. Aku di sini, Ayah. Ini bukan tipuan, katanya, suaranya tenang meski hatinya seperti mau meledak. Semua mata tertuju padanya, campur aduk antara syok, marah, dan kebingungan. Sari berlari mendekat, tapi Aulia menghentikannya dengan tatapan, biarkan aku hadapi dulu. Malam itu di rumah keluarga, badai emosi meledak. Ayahnya memukul meja makan marmer hingga getar. Kamu telah menghancurkan nama baik kita. Apa yang akan dikatakan orang di masjid? Di kantor? Ibunya menangis terseduh, kenapa tak bilang dari dulu, nak? Apa aku gagal mendidikmu? Aulia duduk di kursi, menjelaskan dengan suara pelan bagaimana dia berjuang dengan identitasnya sejak SMA, mencoba normal dengan pacaran pria tapi selalu gagal. Ini aku yang sebenarnya, Bu. Bukan pilihan, tapi takdir. Budi, yang selalu menjadi anak kesayangan, memihak ayah, ini pasti pengaruh Sari itu. Dia yang meracuni pikiranmu. Sari, yang akhirnya diinginkan masuk setelah Aulia memohon, membela diri dengan tegas, cinta kami nyata, Pak. Bukan dosa, tapi anugerah. Konflik semakin mendalam. Ayah Aulia mengancam, putus dengan dia, atau jangan anggap aku ayahmu lagi. Aulia merasa dunia berputar, ingat momen masa kecil saat ayah mengajaknya sholat subuh bersama, atau ibu menyanyi lagu Nina Bobo. Tapi dia juga ingat malam-malam bersama Sari, berbagi mimpi tentang hidup bebas dari penilaian di sebuah pulau kecil. Pilihan itu seperti pisau yang menusuk hati. Malam itu, Aulia tidur sendirian di kamar lamanya, mempertanyakan apakah kematian palsunya benar-benar membawa kebebasan atau justru lautan air mata yang lebih dalam. Keesokan paginya, berita menyebar seperti api di media sosial. #Aulia bangkit dari kubur menjadi trending, dengan judul sensasional, Wanita Jakarta ungkap rahasia lesbian di pemakaman palsu. Komentar negatif membanjiri, ini penghinaan terhadap agama Islam, atau masyarakat kita rusak karena orang seperti ini. Tapi ada juga dukungan dari akun-akun anonim di komunitas LGBT, berani sekali, Kak. Kami dukung. Sari, sebagai jurnalis, menulis artikel opini di situs independennya tentang pengalaman mereka, tapi itu malah mengundang ancaman. Telepon anonim malam hari, pesan kebencian di Instagram. Aulia kehilangan 2 klien desain besar. Kami tak bisa lanjut kerjasama dengan kontroversi ini, kata email dari bosnya. Aulia bertemu Sari di sebuah taman kecil di Menteng, jauh dari mata-mata. Apa kita salah memulai ini? Tanya Aulia dengan suara parau. Sari memeluknya erat, tidak, sayang. Dunia ini yang salah. Kita harus bertahan. Mereka memutuskan untuk sementara waktu hidup terpisah, tapi benih keraguan telah ditanam. Aulia mulai mempertanyakan apakah Sari benar-benar siap berkorban sebanyak dirinya, mengingat keluarga Sari lebih terbuka. Konflik internal Aulia semakin kuat, antara cinta yang membara dan kewajiban keluarga yang seperti rantai besi. Hari-hari pasca pemakaman seperti neraka yang tak berujung bagi Aulia. Keluarganya mengisolasi dirinya di rumah, ayahnya menyita ponsel dan laptopnya dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk luar. Kamu butuh bantuan profesional, Lia, kata ayahnya tegas, sudah mengatur janji dengan seorang ustadz terkenal di Jakarta yang dikenal sebagai penyembuh orientasi seksual melalui doa dan konseling.
Aulia menolak mentah-mentah, ini bukan penyakit, ayah, tapi tekanan itu membuatnya goyah, seperti angin kencang yang menggoyang ondasi keyakinannya. Dia ingat cerita Sari tentang teman-temannya yang dipaksa menikah paksa atau diusir dari rumah karena identitas mereka. Jangan biarkan mereka mengubah siapa dirimu, pesan Sari melalui email rahasia yang dikirim dari kaya internet. Tapi Aulia merasa semakin sendirian, seperti terperangkap di kandang emas keluarganya sendiri. Sari, di sisi lain, mulai lebih aktif di komunitas Jakarta. Dia bergabung dengan kelompok dukungan di sebuah mall kecil di daerah Tamrin, berbagi pengalaman di pertemuan mingguan. Kita harus menyuarakan ini, agar orang seperti kita tak lagi bersembunyi, katanya pada Aulia saat mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi sederhana di Blok M, jauh dari pengawasan keluarga. Tapi Aulia khawatir berlebih, bagaimana jika ini malah memperburuk situasi. Ayah sudah marah besar. Sari marah untuk pertama kalinya, kamu yang mulai dengan ide pemakaman gila itu. Sekarang kamu mau mundur. Pertengkaran mereka meledak di tempat itu, suara mereka pelan tapi penuh emosi. Sari merasa dikhianati oleh keraguan Aulia, sementara Aulia merasa Sari tak memahami betapa berat tekanan dari keluarga konseratinya. Kembali ke rumah, Ibu Aulia mendekat dengan hati-hati. Aku baca ulang suratmu itu, nak, katanya pelan sambil menyentuh tangan Aulia. Aku ingat saat kecil, kamu selalu lebih dekat dengan teman-teman perempuan. Mungkin aku abaikan tanda-tandanya karena tak ingin percaya. Untuk pertama kalinya, ada celah kecil di dinding dingin keluarga itu, seperti sinar matahari yang menyusup melalui retak. Tapi ayah Aulia tak bergeming. Dia malah mengundang Rea untuk makan malam keluarga, berharap kesempatan kedua bisa menyembuhkan Aulia. Duduklah dan bicara dengannya, perintah ayahnya. Aulia duduk di meja makan dengan perasaan seperti tahanan, mendengarkan Rea bercerita tentang hobinya trailing, tapi pikirannya melayang. Tiba-tiba, dia bangun, Ma, aku tak bisa lanjut ini. Dia keluar kamar, meninggalkan ayah yang mengamuk, kamu memilih jalan sesat. Malam itu, Aulia kabur ke apartemen Sari, melewati hujan deras Jakarta. Mereka berpelukan, berbicara sepanjang malam tentang mimpi mereka. Bayangkan kita hidup bebas di Bali, tanpa penilaian, bisik Sari. Tapi realitas menyusul pagi harinya ketika Budi datang menjemput dengan mobil keluarga. Ayah sakit karena ulahmu. Tekanan darahnya naik lagi. Aulia kembali dengan hati berat, menemukan ayahnya di rumah sakit dengan inus di tangan. Ini gara-gara kamu dan wanita itu, tuduh Budi dengan mata memerah. Rasa bersalah seperti racun yang merayap di enak Aulia. Dia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya, apakah cinta ini layak merusak kesehatan ayahnya. Sari merasa ditinggalkan, seperti Aulia lebih memilih keluarga daripada mereka. Dia bertemu dengan Maya, seorang teman lama dari komunitas yang juga lesbian dan lebih berani dalam menyuarakan haknya. Maya mendorong, jika Aulia tak bisa comit sepenuhnya, mungkin saatnya kamu move on. Sari tergoda, tapi hatinya masih terikat pada Aulia. Konflik ini menciptakan retak baru di hubungan mereka, seperti gempa kecil yang bisa memicu longsor. Aulia, di rumah, mulai berbicara lebih dalam dengan ibunya. Ibunya menceritakan masa mudanya, dulu aku pernah merasakan hal serupa dengan seorang sahabat, tapi aku pilih jalan aman demi keluarga. Pengakuan itu mengejutkan Aulia, seperti menemukan bagian hilang dari pule hidupnya. Tekanan sosial semakin meningkat. Di dunia maya, Aulia dibully oleh akun-akun anonim. Di kantor virtualnya, rekan kerja mulai menjauh, kami dengar berita tentangmu, lebih baik kita pause kerjasama. Aulia kehilangan proyek senilai jutaan. Sari, sebagai jurnalis, diancam oleh kelompok radikal melalui email,
hentikan tulisanmu tentang Lut atau kami akan datang. Mereka memutuskan untuk sementara berpisah, tapi itu hanya memperburuk depresi Aulia. Dia jatuh ke lubang hitam, mengingat momen bahagia dengan Sari, piknik di pantai Ancol, tawa di bawah hujan deras. Suatu hari, Aulia mendapat pesan dari Sari, "Aku bertemu Maya lagi. Mungkin kita butuh jeda untuk berpikir." Hati Aulia seperti ditusuk. Apakah ini awal pengkhianatan? Dia langsung konfrontasi Sari di sebuah hotel kecil di Sudirman. "Kamu selingkuh dengannya?" Sari menyangkal keras, "Hanya teman." "Tapi kamu yang selalu ragu-ragu soal kita." Pertengkaran hebat terjadi, kata-kata tajam seperti pedang dilontarkan. "Kamu tak pernah benar-benar berkorban untukku," tuduh Aulia. Sari menangis, "Aku yang selalu di garis depan, kamu yang bersembunyi di balik keluarga." Mereka berdamai setelah berjam-jam, tapi luka itu meninggalkan bekas. Aulia memutuskan untuk berbicara terbuka dengan ayahnya di rumah sakit. Duduk di samping tempat tidur, dia berkata, "Ayah, aku mencintai Sari. Ini bukan AC, ini aku." Ayahnya diam lama, lalu sigap, "Aku tak bisa terima sekarang, tapi aku tak ingin kehilangan anakku selamanya." Itu langkah kecil, tapi seperti harapan baru. Namun, berita buruk datang. Sari dipecat dari pekerjaan relancenya karena artikel kontroversialnya. "Ini harga yang harus kita bayar," kata Sari dengan nada pahit saat mereka bertemu lagi. Konflik mencapai titik baru. Aulia harus memilih, tetap dengan Sari dan menghadapi lebih banyak kerugian, atau mundur demi kedamaian keluarga. Dia ingat kata-kata Usta yang dipaksa dia temui, "Ini ujian dari Allah, kembalilah ke jalan lurus." Tapi Aulia merasa Tuhan tak akan menciptakan cinta yang salah. Malam itu, dia menulis jurnal panjang, menuangkan semua emosi, rasa sakit, cinta, dan keraguan yang menggerogoti. Puncak konflik datang saat acara keluarga besar di rumah kakek Aulia di Bogor, di mana semua kerabat dari Jawa berkumpul untuk arisan tahunan. Rahasia Aulia menjadi topik utama bisik-bisik, seperti api yang menyala di rumput kering. "Kita harus selamatkan dia dari jalan sesat itu," kata seorang paman dengan suara berat. Mereka mengatur intervensi keluarga, mengundang seorang psikolog yang mendukung terapi konversi, yang mereka anggap sebagai bantuan rohani. Aulia dipaksa duduk di tengah lingkaran keluarga di ruang tamu luas, seperti terdakwa di pengadilan. "Ini bukan cinta sejati, ini penyimpangan yang bisa disembuhkan," kata psikolog itu dengan nada meyakinkan. Aulia bangkit marah, "Ini identitasku, bukan penyakit yang perlu obat." Dia berusaha pergi, tapi ayahnya menghalangi pintu, "Duduk kembali dan dengarkan." Saat itu, Sari yang tak diundang muncul di gerbang rumah, didengar dari Budi yang ceroboh. "Aku datang untuk mendukung Lia," katanya tegas, meski tangannya gemetar. Keributan meledak seperti bom. Paman Aulia menghina Sari, "Pergi dari sini, wanita penyimpang. Jangan rusak keluarga kami." Sari tak mundur, matanya berkilat, "Cinta kami suci seperti cinta kalian semua. Hanya karena beda bukan berarti salah." Aulia berdiri di sisi Sari untuk pertama kalinya secara terbuka, "Dia bagian dari hidupku, terima atau tidak." Keluarga terbelah, ibu diam-diam mendukung dengan tatapan, Budi marah besar. Ayah Aulia akhirnya berteriak, "Jika ini pilihanmu, keluar dari rumah ini sekarang juga." Aulia dan Sari pergi bersama di bawah hujan Bogor yang deras, hati Aulia berat seperti batu. Mereka tinggal sementara di apartemen kecil Sari, tapi tekanan finansial mulai menekan. Aulia mencari pekerjaan baru sebagai desainer, tapi stigma melekat seperti label, "Ma, proilmu terlalu kontroversial." Sari mulai minum lebih sering untuk mengatasi stres dari ancaman online yang semakin ganas. "Mungkin kita salah bertahan," kata Sari suatu malam, matanya kosong.
Aulia marah, tidak, kita harus kuat. Tapi keraguan muncul lagi, seperti hantu yang tak mau pergi. Maya, teman Sari, datang berkunjung ke apartemen. Kalian butuh bantuan dari komunitas, katanya, menawarkan tempat tinggal sementara di rumahnya. Tapi kedekatan Maya dengan Sari membuat Aulia cemburu membara. Apa ada sesuatu antara kalian? Tanya Aulia saat Maya pergi. Sari tersinggung, kamu tak percaya aku setelah semua ini. Pertengkaran kembali meledak, kali ini lebih parah, dengan tuduhan saling lempar. Sari pergi semalam, menginap di tempat Maya. Aulia sendirian di apartemen, menangis hingga pagi, mempertanyakan ondasi hubungan mereka. Keesokan harinya, Aulia mendapat kabar dari ibunya, ayah sakit lagi, kali ini lebih serius. Dia kembali ke Jakarta, menemukan ayahnya lemah di ranjang rumah sakit. Aku mulai baca tentang isu LGBT, nak, kata ayahnya pelan. Mungkin ayah terlalu kaku. Pengakuan itu seperti air segar di gurun. Ibunya menambahkan, kami takut kehilanganmu bukan karena apa yang kamu pilih. Aulia menangis, tapi saat itu Sari menelepon panik, aku di kantor polisi. Ada penggerebekan di pertemuan komunitas Ngo. Aulia bergegas ke sana, hati seperti mau copot. Di kantor polisi di daerah Tanah Abang, Sari ditahan sementara atas tuduhan propaganda anti norma sosial. Aulia menghubungi pengacara dari komunitas, tapi proses birokrasi lambat seperti siput. Malam itu, Aulia tidur di bangku luar, menunggu dengan cemas. Ini harga tertinggi yang pernah mereka bayar, kebebasan Sari dipertaruhkan karena perjuangan mereka. Aulia merenung di kegelapan, mengingat awal hubungan mereka yang indah, saat semuanya masih seperti dongeng. Sari dibebaskan keesokan harinya setelah intervensi pengacara, tapi trauma itu meninggalkan bekas dalam. Mereka bilang aku bahaya bagi masyarakat muda, kata Sari dengan nada pahit saat mereka pulang. Mereka memutuskan pindah ke Yogyakarta, kota yang dikenal lebih toleran dengan seni dan budayanya. Tapi sebelum itu, Aulia menyelesaikan urusan dengan keluarga. Dia bertemu Budi secara pribadi, aku tak setuju dengan pilihanmu, tapi kamu tetap saudaraku. Rekonsiliasi kecil itu seperti balsem pada luka. Namun, pengkhianatan datang dari Maya. Sari mengaku pernah mencium Maya saat marah setelah pertengkaran mereka. Itu kesalahan bodoh, Lia. Makan aku, katanya dengan air mata. Aulia hancur lebur, kamu bohong padaku. Dia pergi kembali ke rumah keluarga di Pondok Indah. Ayahnya menyambut dengan pelukan, kembali saja, nak. Kita mulai dari awal. Tapi Aulia ragu, tidur malam itu dipenuhi mimpi tentang Sari. Konflik internal Aulia mencapai klimaks. Dia harus memilih, makan Sari dan lanjutkan perjuangan penuh duri, atau kembali ke kehidupan normal yang aman tapi kosong. Dia bertemu Sari lagi di sebuah masjid kecil di dekat rumah, tempat mereka pernah berdoa bersama untuk kekuatan. Makan aku, Sar. Aku juga punya salah. Sari memeluknya, kita harus lebih kuat dari ini. Mereka berdamai, tapi luka itu seperti parut yang akan selalu ada. Tekanan masyarakat terus berlanjut. Berita nasional membahas kasus mereka, dengan opini terbelah antara pendukung hak asasi dan penentang norma tradisional. Aulia kehilangan teman lama, tapi mendapat dukungan baru dari komunitas online. Sari mulai menulis buku tentang pengalaman mereka, tapi itu berisiko tinggi di tengah undang-undang sensor yang ketat. Perjalanan ke Yogyakarta menjadi titik balik yang pahit manis. Aulia dan Sari pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggir kota, dekat dengan kampus Universitas Gadjah Mada, di mana udara lebih segar dan orang-orang tampak lebih terbuka. Mereka menemukan komunitas kecil yang saling dukung, meski masih ada tapan curiga dari tetangga saat mereka berjalan bergandengan. Aulia mulai bisnis desain online-nya lagi,
fokus pada klien internasional untuk menghindari stigma lokal. Sari melanjutkan jurnalismenya dengan tulisan-tulisan tentang hak perempuan dan minoritas. Tapi luka pengkhianatan dengan Maya masih menghantui seperti bayang panjang di sore hari. "Bagaimana aku bisa percaya lagi sepenuhnya?" tanya Aulia suatu malam saat mereka duduk di teras, memandang sawah hijau. Sari berusaha keras membuktikan kesetiaannya, membantu Aulia menghubungi keluarga melalui video call mingguan. Ibunya menjadi jembatan, ayah mulai melunak, "Nak." Dia bahkan baca artikel Sari. Pertemuan virtual itu emosional, ibu memeluk layar saat melihat Sari. "Terima kasih karena mencintai anakku dengan tulus." Tapi ayah masih menjaga jarak, meski Budi menelepon diam-diam. "Ayah baca buku tentang psikologi." Dia sedang berpikir ulang. Langkah-langkah kecil ini seperti benih harapan yang mulai bertunas. Konflik baru muncul ketika Sari diundang bicara di sebuah seminar tentang hak di kampus UB. Topiknya sensitif, perjuangan minoritas seksual di Indonesia modern. Aulia khawatir, "Jangan, Sar. Ingat penggerebekan dulu." Tapi Sari tegas, "Ini panggilan kita. Jika tak sekarang, kapan?" Dia pergi, dan Aulia ikut diam-diam. Di seminar, protes dari kelompok mahasiswa konservatif meledak, "Kembali ke jalan benar. Jangan rusak moral bangsa." Sari diserang verbal, botol air dilempar ke arahnya. Aulia maju membela, "Cinta bukan dosa, prasangka kalianlah yang salah." Keributan terjadi, polisi kampus datang memisahkan. Malam itu Sari terluka emosional, duduk di lantai sambil menangis. "Mungkin kita harus berhenti berjuang dan hidup tenang saja." Aulia marah, "Setelah semua pengorbanan. Tidak bisa." Pertengkaran mereka berakhir dengan pengakuan mendalam. Sari cerita tentang masa lalunya di Bandung, diusir dari rumah oleh orang tua karena tertangkap berpacaran dengan wanita. "Aku tak ingin kamu alami hal yang sama, Lia." Aulia menyadari bahwa pengorbanan Sari jauh lebih besar, seperti gunung es yang hanya tampak puncaknya. Kembali ke Jakarta untuk urusan bisnis Aulia, dia bertemu Rea secara kebetulan di sebuah kai. "Aku dengar ceritamu dari berita. Aku dukung kalian," kata Rea ramah, tanpa nada menggoda. Tapi saat Aulia cerita pada Sari, cemburu meledak, "Kamu bertemu mantan jodohmu. Apa maksudnya?" Konflik lama muncul kembali, seperti luka lama yang terbuka. Aulia jelaskan dengan sabar, "Hanya kebetulan, Sar. Aku setia padamu." Tapi Sari ragu, ingat pengkhianatannya sendiri. Puncaknya saat ayah Aulia menelepon, "Datanglah pulang, Nak. Kami rindu." Aulia pergi sendirian ke Jakarta, meninggalkan Sari dengan catatan, "Aku perlu waktu." Di rumah, ayah meminta langsung, "Ayah takut pada masyarakat, tapi lebih takut kehilanganmu." Mereka berbicara panjang lebar, ayah cerita tentang teman lamanya yang ternyata dan hidup bahagia di luar negeri. Mungkin ayah salah menilai selama ini. Aulia senang, tapi kerinduan pada Sari seperti api yang tak padam. Saat kembali ke Yogyakarta, Aulia menemukan Sari sedang packing tas. "Aku pergi ke Bali sendirian, butuh ruang." Aulia panik, "Jangan, Sar. Kita bicara dulu." Mereka konfrontasi semua luka, pengkhianatan Maya, keraguan Aulia, tekanan keluarga. "Kamu khianati aku saat aku paling butuh. Kamu selalu pilih keluarga daripada kita." Akhirnya, mereka duduk di lantai, menangis bersama. "Kita harus saling makan dan belajar," kata Aulia. Sari setuju, "Ya, demi kita." Mereka memutuskan untuk menikah secara simbolis di sebuah pantai kecil di Bali, dihadiri teman-teman komunitas. Upacara sederhana dengan cincin buatan tangan, di bawah matahari terbenam. Itu momen indah, seperti oasis di padang gurun.
Tapi realitas kembali, berita tentang pernikahan lesbian mereka menyebar, mengundang ancaman baru dari kelompok ekstremis. Ayah Aulia akhirnya datang menyaksikan dari jauh, mengirim pesan, "Ayah bangga padamu, nak." Namun, kerugian tak berhenti. Sari kehilangan kontrak tulisannya, Aulia dihakimi di Orum Online Designer. Mereka bertahan, tapi pertanyaan besar muncul, apakah ini akhir bahagia atau hanya awal dari perjuangan yang lebih panjang? Aulia mulai menulis diari bersama Sari, mendokumentasikan perjalanan mereka untuk generasi mendatang. Hidup di Bali membawa kedamaian sementara yang rapuh. Aulia dan Sari membangun rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah terasering dan aroma dupa dari pura-pura setempat. Mereka bekerja bersama, Aulia mengembangkan bisnis desainnya menjadi agensi kecil, Sari menulis buku memoir tentang perjuangan di Indonesia. Tapi bayang masa lalu seperti awan gelap yang sesekali menutupi matahari. Suatu hari, berita buruk dari Jakarta, ayah Aulia sakit parah, komplikasi dari tekanan darah tinggi kronis. Aulia bergegas kembali, Sari ikut meski ragu. Di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan, ayah memegang tangan Aulia lemah, maafkan ayah atas segala kekerasan hati. Dia juga bicara pada Sari untuk pertama kalinya, jaga Lia baik-baik, ya. Dia berharga. Itu rekonsiliasi penuh, seperti pintu yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Ibunya memeluk mereka berdua, keluarga kita utuh lagi. Budi, yang kini menjadi pendukung setia, berkata, kalian berdua kuat, aku belajar banyak dari ini. Keluarga bersatu kembali, meski tak sempurna, dengan janji untuk saling memahami. Tapi masyarakat tak berubah semudah itu. Kembali ke Bali, mereka hadapi diskriminasi lokal yang halus tapi menyakitkan. Tetangga gosip di warung, mereka bukan suami istri sungguhan. Sari diusir dari sebuah kai karena pengaruh buruk pada anak muda. Aulia marah besar, kita harus lawan ini, Sar. Mereka bergabung dengan kelompok advokasi di Denpasar, bicara di Forum Internasional tentang hak di Asia Tenggara. Dukungan datang dari luar negeri, tapi di dalam negeri, petisi online menentang, larang pasangan sejenis di Bali. Konflik terakhir muncul ketika mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yatim dari panti asuhan di Lombok. Ini mimpi kita, punya keluarga kecil, kata Sari penuh harap. Tapi masyarakat oposisi keras, lesbian tak layak punya anak. Ini merusak moral. Petisi online beredar, bahkan keluarga Aulia awalnya ragu. Ayah menelepon, pikirkan lagi, nak. Dunia ini kejam. Aulia goyah, apa kita siap hadapi ini semua? Sari tegas, ya, demi masa depan yang lebih baik. Proses adopsi sulit, penuh birokrasi dan penolakan. Kelompok konservatif demo di depan kantor adopsi, tapi dengan dukungan pengacara dan keluarga Aulia yang kini solid, mereka berhasil. Anak itu, seorang gadis kecil bernama Nila, datang ke rumah mereka, membawa sukacita baru. Tapi harga yang dibayar tinggi, priasi hilang, ancaman terus datang melalui surat anonim. Sari pernah terbangun malam karena batu dilempar ke jendela. Di akhir perjalanan ini, Aulia merenung di pantai Sanur bersama Sari dan Nila, memandang ombak yang bergulung. Semua pengorbanan, pengkhianatan, kerugian, dan kemenangan kecil terlintas di benaknya. Apa semua ini benar-benar layak, tanyanya pada diri sendiri. Kisah mereka seperti gelombang, naik turun, tapi selalu maju. Mereka duduk di pasir, memandang matahari terbenam yang merah membara. Kita menang melawan diri sendiri dan dunia, kata Sari sambil memeluk Nila. Aulia tersenyum, tapi pertanyaan mendalam tetap menggantung di udara. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama merupakan dosa yang tak termaafkan, atau justru bentuk keberanian tertinggi dalam menghadapi dunia yang penuh prasangka?